Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Untuk kuliah hari ini kita akan bahas tentang produk bersama dan produk sampingan. Namun demikian, sebelum kita membahas tentang produk bersama dan produk sampingan, terutama pada akuntansinya, saya berikan ilustrasi sedikit tentang produk bersama dan produk sampingan. Jadi produk bersama itu adalah produk di mana produk tersebut dibuat secara bersama-sama yang nantinya akan menghasilkan sebuah produk utama dan produk sampingan. Contohnya gimana? Mungkin saudara bisa lihat, misalkan Anda jalan-jalan di perkampungan, di sana ada yang namanya rice mill ya, atau selepan padi. Nah, di selepan padi itu ada sebuah proses di mana ketika padi dipanen, kemudian dimasukkan rice mill atau selepan tadi, padi tersebut akan menghasilkan beberapa produk. Di antaranya yang pertama adalah kulit padi, yang kedua adalah beras. Ya. Nah, berarti dalam hal ini produk bersamanya adalah tadi kulit padi, kemudian yang kedua beras. Tetapi dalam hal ini, ketika ada suatu produk bersama, maka ada yang namanya produk utama dan produk sampingan. Dengan melihat kasus tadi, maka produk utamanya adalah beras, kemudian produk sampingannya adalah tadi kulit padi. Nah, apakah kemudian proses bersama itu sudah selesai? Ternyata tidak. Kulit padi itu bisa diproses lagi, ya, mungkin menjadi dedak atau bekatul. Kemudian beras pun ketika akan diproses lagi, itu akan bisa menjadi misalkan menir dan sebagainya. Nah, permasalahannya adalah bagaimana akuntansi produk bersama dan sampingannya. Oleh karena itu, silakan perhatikan untuk slide-nya. Akan saya jelaskan lebih lanjut tentang produk bersama dan produk sampingan. Nah, ini. Produk bersama dan produk sampingan. Karakteristik produk bersama itu merupakan produk-produk utama yang dihasilkan dengan sengaja sesuai dengan tujuan produksi melalui suatu proses atau serangkaian proses dan dilakukan secara simultan. Simultan itu secara bersama-sama. Nilai penjualan adalah relatif lebih besar bila dibandingkan dengan produk-produk sampingan yang dihasilkan dan relatif sama di antara produk-produk umum. Jadi kalau tadi contohnya adalah beras dan kulit padi, beras itu nilainya lebih besar daripada kulit padi. Karena kulit padi kalau diproses lebih lanjut pun harganya akan lebih kecil daripada produk utama tadi. Kemudian biaya yang dihasilkan dalam jumlah unit atau kuantitas yang besar biasanya dihasilkan dalam jumlah atau kuantitas yang besar. Produk utamanya ini biasanya lebih besar. Kemudian seringkali memerlukan pengolahan lebih lanjut dan pembungkusan. Kalau misalkan tadi beras diolah lebih lanjut kan juga menghasilkan beberapa produk. Tapi kalaupun tidak, ini akhirnya pada akhirnya adalah langsung memerlukan finishing ya dan bisa dijual langsung. Salah satu produk tidak dapat dihasilkan tanpa produksi yang lain. Sehingga tadi kalaupun namanya produk bersama, ketika padi dimasukkan, diproses bersama, satu menghasilkan kulit padi yang nanti mungkin menjadi
suatu produk yang lain, kemudian satunya beras, ini tidak bisa dipisah satu persatu. Kemudian, nah kalau karakteristik produk sampingan gimana? Dihasilkan bersama dengan produk utama dalam satu proses atau serangkaian proses dapat dimaksudkan untuk buat produk ini. Ini kebalikannya produk utama, nilai penjualan adalah relatif lebih kecil. Dihasilkan dalam jumlah unit atau kuantitas lebih sedikit, kadang-kadang memerlukan pengolahan lebih lanjut. Nah, jadi kalau kulit padi itu yang jelas mesti harus diolah lebih lanjut. Kadang-kadang memerlukan pengolahan lebih lanjut dan pembungkusan. Produk ini tidak dapat dihasilkan tanpa memproduksi produk utama. Kalau yang lain hampir sama karakteristiknya dengan produk utama. Nah, permasalahan yang ada di produk bersama dan produk sampingan itu adalah perlakuan biayanya. Maka kita harus mengenal beberapa istilah di sini. Yang pertama adalah biaya bersama. Apa itu biaya bersama? Biaya bersama adalah biaya-biaya yang timbul untuk menghasilkan dua jenis produk atau lebih dalam suatu proses produksi yang dilakukan secara simultan, di mana terjadinya biaya. Biaya ini terbatas sampai dengan titik pemisahan. Jadi misalkan tadi padi diproses, kemudian menghasilkan beras, satunya mungkin kulit padi atau bekatul, itulah yang dinamakan biaya bersama. Ya. Jadi sampai dengan titik pemisahan atau split off point. Ketika akan diproses lebih lanjut, itu berarti sudah bukan merupakan biaya bersama lagi. Yang kedua adalah titik pemisahan. Suatu titik atau waktu di mana masing-masing produk bersama dan produk sampingan dapat didefinisikan. Diproses, satu jadi beras, satu jadi bekatul, itu berarti dapat didefinisikan. Maka akan dipilih mana produk utama dan produk sampingan. Biaya produk bersama, biaya produk bersama ini adalah biaya sejak awal proses. Biaya-biayanya apa saja? Biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya output pabrik yang dikeluarkan mengolah beberapa jenis produk. Ya, sejak awal sampai dengan terjadinya produk. Produk bersama artinya dua atau lebih jenis produk yang diproduksi secara bersama-sama dalam satu rangkaian proses produksi dan masing-masing produk mempunyai harga jual yang relatif sama. Produk-produk ini disebut juga produk utama. Kalau produk sampingan berarti selain produk utama tadi. Baik, ada istilah-istilah tadi yang harus Anda pahami, diantaranya biaya bersama, titik pisah ya, atau split off point, biaya produk bersama, dan produk sampingan. Selanjutnya, bagaimana perlakuan akuntansinya untuk produk bersama? Masalah akuntansi dalam produk bersama ini adalah tentang pembebanan biaya produksi ke masing-masing produk yang dihasilkan agar dapat ditentukan nilai persediaan akhir dan penghasilan laba bersihnya. Sehingga ketika kita melakukan produk bersama, kita harus menegaskan ya atau membebankan biaya produksi ke masing-masing produk itu jelas. Untuk apa? Untuk menghasilkan laba bersihnya. Ya, oleh karena itu, di dalam akuntansi, untuk mengalokasikan biaya bersama ke masing-masing produk tadi, ya, yang pertama tadi kan ada biaya bersama, kemudian setelah pisah itu gimana? Ternyata di dalam akuntansi itu kita mengenal ada 4 untuk pengalokasian biaya bersamanya. Yang pertama adalah metode nilai pasar relatif atau metode nilai jual. Yang kedua metode satuan fisik. Ketiga metode rata-rata biaya persatuan. Kemudian yang keempat metode rata-rata tertimbang. Nah sekarang kita menginjak ke metode nilai pasar relatif atau nilai jual. Ini ternyata terdiri dari 2.
nilai pasar produk bersama diketahui pada titik pemisahan produk, kemudian nilai pasar produk bersama tidak diketahui. Jadi diketahui pada titik pemisahan, yang kedua tidak diketahui. Nah, nilai pasar produk bersama diketahui pada titik pemisahan produk, ini maksudnya gimana? Jika nilai pasar diketahui pada titik pisah produk, total biaya bersama dialokasikan antara produk bersama dengan membagi total nilai pasar tiap produk yang dihasilkan dengan total nilai pasar semua produk yang dihasilkan, sehingga diketemukan rasio individu dari nilai pasar terhadap total nilai pasar. Rasio inilah yang dikalikan dengan total biaya bersama. Nah, rumusnya itu seperti ini. Total nilai pasar tiap produk dibagi total nilai pasar semua produk kali biaya bersama. Kemudian nilai pasar produk bersama tidak diketahui bagaimana. Ini nilai pasar pada titik pisah produk mungkin tidak diketahui. Ya. Maka rumusnya harus dimodifikasi ya, dengan sebuah nilai pasar yang hipotesis pada titik pisah produk mesti dihitung. Nilai pasar yang hipotesis ditentukan dengan mengurangi tambahan biaya untuk pemrosesan dari nilai pasar dan produk selesai. Nah, ini rumusnya adalah total nilai pasar hipotesis setiap produk dibagi total nilai pasar hipotesis semua produk. Yang kedua, metode kuantitatif atau satuan fisik. Ini kuantitas hasil produksi dipergunakan sebagai dasar untuk mengalokasikan biaya bersama. Metode menghendaki bahwa produk bersama pada akhirnya harus diukur dalam unit pengukur yang sama. Rumusnya adalah total unit tiap produk dibagi total unit semua produk kali biaya bersama. Kemudian metode biaya rata-rata sederhana, ini adalah total biaya bersama dibagi dengan jumlah unit yang dihasilkan. Ini merupakan rumus dari metode biaya rata-rata sederhana per unit. Kemudian metode biaya rata-rata tertimbang. Mungkin kita temukan variasi yang sangat kompleks dalam produk bersama seperti kesulitan dalam produksi, jumlah waktu yang diperlukan, atau kuantitas tenaga kerja yang dibutuhkan. Maka di metode biaya rata-rata tertimbang per unit, ya, ini tujuannya adalah supaya bisa diperhitungkan untuk memperoleh alokasi yang lebih tepat. Nah, kalau akuntansi untuk produk sampingan gimana? Kalau produk sampingan itu sebenarnya intinya bagaimana mencatat atau memperlakukan produk sampingan di laporan keuangan. Ini ada dua metode yang hanya melakukan pencatatan terhadap hasil penjualan produk sampingan tanpa menghitung harga pokok produk sampingan. Kemudian metode yang membandingkan biaya produksi ke produk utama dan produk sampingan. Ya, contohnya misalkan metode tanpa harga pokok, itu hasil penjualan produk sampingan diperlakukan sebagai pendapatan. Hasil penjualan produk sampingan diperlakukan sebagai tambahan terhadap hasil penjualan. Hasil produk sampingan diperlakukan mengurangi harga pokok penjualan dan lain sebagainya. Jadi perlakuan saja di mana produk sampingan itu sebagai penambah pendapatan dan di laporan keuangan diperlakukan sesuai dengan alokasinya. Yang kedua, metode harga pokok. Metode ini biaya produksi dilakukan baik ke produk utama maupun produk sampingan, sedangkan harga pokok produk sampingan ditetapkan sebesar harga beli. Ini bisa ketika di jurnal harga pokok tersebut dikreditkan ke barang dalam proses bahan baku. Nah, itu tentang produk bersama dan produk sampingan. Jadi intinya seperti itu. Nah, untuk tugas saudara adalah di Sunen ya, itu sudah saya upload materi yang lebih detail tentang produk bersama dan sampingan. Nah, tugas saudara adalah mempelajari itu
Di situ sudah ada contoh soal-soalnya. Nah, saya minta saudara membuat contoh soal yang lain sesuai dengan materi yang ada di Sunan tersebut. Jadi Anda membuat soal dan jawabannya, silakan ditulis tangan dan ditunggu paling lambat minggu depan. Anda bisa pilih contoh soal yang mana yang di materi tersebut. Yang penting Anda memahami dan jangan sama dengan contoh soal yang ada di materi. Anda bisa mencari soal yang lain supaya Anda tambah referensi. Ya, selamat belajar. Saya tunggu tugasnya dengan batas akhir minggu depan. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.